Menurut informasi, Nabi Muhammad SAW melarang membunuh hewan katak ini ya teman-teman. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW melarang untuk membunuh katak karena ia adalah hewan yang mencintai Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidup TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 hewan yang dilarang dibunuh menurut Islam. Namun sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Di alam semesta ini selain manusia ada makhluk hidup lain yang Allah ciptakan, yang hidupnya berdampingan dengan kita, seperti hewan, tumbuhan yang kerap menjadi bahan pokok makanan manusia. Selain itu Allah menciptakan makhluk gaib juga. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam tidak semua hewan maupun tumbuhan bisa dimakan karena adanya hukum sebab dan akibat. Mengkonsumsi hewan berarti melalui proses mematikan atau membunuh hewan tersebut. Dalam Islam ada hewan yang tidak boleh dibunuh seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Dan ada beberapa hewan lainnya yang diketahui dilarang untuk dibunuh selain semut, lebah, hudhud, surat. Ada juga hewan lain seperti kucing, katak, dan laba-laba merupakan hewan yang tidak boleh juga dibunuh. Supaya nggak penasaran, berikut ini adalah 7 hewan yang dilarang dibunuh menurut Islam. Untuk yang pertama ya teman-teman, yaitu adalah hewan semut. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa seekor semut pernah menggigit salah satu seorang nabi ya, konon Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Biasanya banyak sekali semut rangrang ya. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih? Inilah kenapa semut menjadi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh menurut Islam. Untuk yang kedua adalah hewan lebah ataupun tawon. Sejumlah ulama ada yang menyebutkan bahwa lebah mempunyai banyak kegunaan demi melangsungkan kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hewan satu ini dapat menghasilkan madu dan tentunya baik bagi kesehatan tubuh manusia. Madu dapat dijadikan sebagai obat serta beragam penyakit lainnya dan bisa pula menjadikan pelengkap bumbu makanan manusia dan menjadi makanan atau sumber kehidupan untuk manusia dan juga dapat menyehatkan tubuh manusia. Inilah alasannya kenapa hewan lebah yang bermadu itu dilarang dibunuh menurut Islam. Untuk yang ketiga adalah hewan kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan untuk dibunuh ya, karena hewan satu ini selain lucu dan imut-imut juga merupakan hewan yang disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peliharaannya Rasulullah dan paling beliau sayangi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis ya, dalam artian ketika menyentuh apapun ya atau benda-benda yang ada di rumah kita. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian atau mengelus-elus merayu ya.
Itu hadis riwayat At-Tirmizi ya teman-teman. Itulah alasan makanya untuk hewan kucing dilarang untuk dibunuh apalagi dimakan ya teman-teman menurut Islam. Untuk yang keempat adalah burung hudhud. Apakah itu burung hudhud? Ya mungkin kalian masih asing dengan burung hudhud. Burung hudhud menjadi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh ya teman-teman ya. Karena hewan tersebut juga bermanfaat untuk dalam kehidupan manusia. Burung hudhud dapat ditemukan di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Lantas burung hudhud ini juga memiliki kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Burung ini memiliki warna yang beragam, serta ada mahkota di kepalanya. Burung hudhud tersebut punya jambul ya, panjang di kepala. Di kepalanya sampai punggung berwarna coklat muda, sementara sayap dan ekornya putih dengan garis hitam. Di Indonesia mengenal burung hudhud bernama Hupo tunggal atau Upupa epops. Untuk yang kelima adalah burung surat. Burung surat mempunyai keunikan tersendiri ya daripada hewan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, surat adalah tengkek. Banyak ditemukan di Eurasia. Burung ini berukuran sedang dengan panjang 25 dan 32 cm. Burung surat ini adalah burung yang indah sekali sehingga akan bermanfaat bagi manusia. Yang keenam adalah hewan laba-laba. Dalam hadis mursal tafsir Ad-Durrul Mansur karya Jalaluddin Al-Sayuti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laba-laba adalah syaitan yang perlu dibunuh bila mendapatinya atau menemukannya. Namun hadis ini belum dapat dipastikan kesahihannya, lantas tak bisa dijadikan acuan untuk membunuh laba-laba ataupun Spiderman ya teman-teman. Namun dalam tafsir Al-Munir jilid 10 karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada hukum tentang mengusir laba-laba. Dijelaskan Imam Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Nur ala Abdarbi, beliau mengatakan bahwa mengusir laba-laba dari sudut-sudut rumah diperbolehkan karena laba-laba mengganggu dan mengotori dinding rumah kita, terkadang mengotori kitab-kitab pakaian kita. Laba-laba termasuk hewan yang mengganggu, namun gangguannya itu bersifatnya ringan dibandingkan hewan lainnya ya teman-teman. Tidak masalah menghilangkan serangga atau mengusir serangga tersebut, tapi tidak untuk membunuhnya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh adalah hewan katak. Hewan ini dianggap bersisik serta menjijikan. Selain itu wujudnya pun sama seperti kodok. Perlu diketahui bahwa kedua hewan ini seidentik namun beda ya teman antara katak dan kodok. Kodok punya kulit berbintik keras dan kering, sementara katak itu memiliki tubuh halus dan lembab, kadang-kadang licin atau lunyu-lunyu. Menurut informasi, Nabi Muhammad SAW melarang membunuh hewan katak ini ya teman-teman. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW melarang untuk membunuh katak karena ia adalah hewan yang mencintai Nabi Ibrahim. Hewan tersebut berupaya memadamkan api yang telah membakar Nabi Ibrahim dengan tenaga yang katak itu miliki. Hanya saja api itu tidak kunjung padam juga, ya iyalah hewan katak itu kan kecil. Lantas Allah memberikannya penghargaannya tentang usahanya atau prosesnya ya, atau niat baiknya, sehingga semua nabi dilarang Allah untuk membunuh katak. Di dalam salah satu kitab juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabbnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkan bagi katak atau kodok tersebut. Maka panasnya api yang menimpa Nabi Ibrahim digantikan untuknya panas api tersebut dengan air. Hadis riwayat Anas bin Malik. Oke teman-teman, demikianlah 7 hewan yang dilarang untuk dibunuh menurut Islam ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah
hadiah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.